Kedengaran jelas suaranya sampai atas, sampai belakang? Jelas? Diginiin, berarti diusir ya? Berdiri Bu? Wah, saya diizinkan nggak kalau boleh tetap duduk aja? Karena qadarullah jadwalnya tidak hanya yang di sini. Kalau semuanya berdiri, takut melehoy ya. Kan bukan kesini niat ngaji kan, bukan ngelihat siapa yang ngaji kan? Betul tidak? Kesini karena apa? La haula wala quwata illa billah. Ada yang belum menikah? Semoga Allah berikan jodoh terbaik ya. Emang nyari suaminya yang kayak gimana? Jangan Bu, saya mah banyak dosanya. Ada yang nyari mantu? Fitnah besar ini tema. Ya Allah. Kata hawa nafsu disukai, tapi aslinya kalau tidak disikapi dengan baik, bunda-bunda duduk di sini bisa jadi dapat manfaat yang lebih dapat dosa sendirian ya. Jadi kalau ngelihat kayak gini didoain, ini mudah-mudahan nggak cuman hanya tapi juga bisa mengamalkan ya. Izin dibuka dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Segala puji hanyalah kepada Allah yang menakdirkan pertemuan ini kita bisa berkumpul di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, seluruh orang-orang yang baik di sini, masya Allah. Semoga ini jadi wasilah kita pulang dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama salam ta'zim, salam kenal pada para asatidz, alim ulama, kiai, ketua yayasan, ketua DKM, tokoh masyarakat, tadi Pak Haji izin, Pak Ashgil, dan yang lain. Izin saya belum sanggup menyebutkan namanya satu persatu, tapi hakul yakin dimuliakan Allah. Terima kasih Bapak diizinin ngaji di sini. Mohon nasihatnya, doanya, koreksinya. Aslinya kesini udah pengen minta doa ya. Dan tadi sudah disebutin lahir tahun 1991. Seumuran kita Bu? Insya Allah. Tenang ya, kalau usianya di atas saya pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang usianya di bawah saya pasti dosanya lebih sedikit ya. Semuanya berkah ya, karena kalau diperhatikan wajahnya bersatu. Bentar, aduh ada yang dadah-dadah. Dadah-dadahnya kayak nyetop angkot. Insya Allah. Dan kalau diperlihatkan wajahnya satu persatu, kelihatannya nggak ada yang pernah jadi bandar judi di sini ya.
Berarti yang saya tahu, saya yang paling banyak dosanya di sini ya. Cuman Allahnya aja yang maha baik. Mudah bagi dirinya mematikan diri ini waktu masih di Thailand, tapi malah diizinkan pulang, bertemu guru-guru, bisa belajar kepada mereka, dan juga hari ini ketemu ayah bunda yang solih-solihah, Masya Allah. Semoga pertemuan ini membuat kita nanti bisa saling bersaksi ya. Kita pernah duduk di majelis yang sama sangiat Allah. Baik, bismillah. Dapat judulnya adalah pengajian bulanan. Bukan. Membangun keluarga menuju surga. Insyaallah. Kita nanti bahas tujuannya dulu ya. Di sini menuju apa? Menuju surga. Kalau Allah bertanya kepada kita ya, atau enggak saya aja yang bertanya deh ya. Ibu kalau pengen ditulis silahkan, kalau pengen dibayangin aja silahkan, kalau pengen dicatat di handphone silahkan, tapi saya pengen tanya, apa sih yang paling membuat ibu-ibu semua bahagia? Silahkan ya. Yang belum nikah pengen dapet Song Joong Ki misalkan, atau mungkin 7 personil BTS mualaf semua, saking solehnya mereka hafal 31 juz, offset ya, kelebihan. Silakan yang pengen mobil, yang pengen showroom mobilnya sekalian, yang pengen gelang emas atau toko emasnya sekalian, silakan. Sambil saya minum dulu boleh? Tadi dengan tangan kanan ya, tapi akan kelihatannya tangan kiri karena ini kamera ada mirror. Udah kebayang? Saya tanya, jawab dengan jujur, siapa yang di antara daftar keinginan tadi yang membuat bahagia tadi, siapa yang menuliskan surganya Allah, angkat tangan. Sampai 5% Pak. Yang lainnya belum pengen surga atau gimana, punten? Pengen. Ya udah, kita ganti pertanyaannya. Kalau Allah bertanya, disuruh milih, kata Allahnya begini, semua yang kalian inginkan, satu pun gak akan dikabul. Pokoknya kalian di hidup menderita seumur hidup, sejak dijamin. Tapi satu yang Allah janjikan, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Bagus ya. Itu semua sepakat menjawab mau ya. Ya deh ya. Pertanyaan kedua, semua yang bunda-bunda, ayah, ibu inginkan semuanya akan dikabul. Pokoknya tiap kali pengen berdoa 5 menit langsung dikabul. Cuman satu yang tidak akan Allah kabul. Tidak ada tempat untuk kita di surganya Allah. Mau? Berarti dari survei sederhana tadi kita sepakat yang paling kita inginkan adalah surga ya. Ini selesai berarti Bu, karena tujuan ini yang mempersatukan ya. Karena apapun membuat orang itu bisa akhirnya bertahan karena memang tujuannya. Contoh ya, punten, orang bilang polatak politik, ketika mereka di belakangnya saling bertengkar, saling benci, tapi ketika tujuannya sama, akur tuh ya. Mereka bertahan dengan ketidakcocokannya, meskipun dalam hati mungkin ada kekecewaan, ada kedongkolan, ada kemarahan, tapi selagi tujuannya sama, akur dia. Ya. Kapan mereka musuhan lagi? Kalau tujuannya beda. Meskipun secara tipe, dia tipe aku banget, putih, tinggi, langsing, seperti bihun. Ya. Kata perempuannya juga, ini cowok hidungnya lancip seperti perosotan deka. Apapun itu, dari awal tujuannya udah beda, nggak nyambung, nggak ketemu. Ya, kita lihat peranan Allah di sini ya. Saya ingin mengutip dulu bahwa ketika tadi kita udah sepakat tujuannya pengen ke surga, sepakat ya, nggak pengen berubah ya, pengen ke surga, nggak mau kok, aku mau bukan neraka, nggak ada yang gitu ya.
nggak ada ya. Maka kita harus sadar satu hal. Satu, kita bukan makhluk yang maha tahu. Kalau mau jujur, kita bahkan nggak kenal sama diri kita masing. Contoh, ibu ada yang tahu ada berapa jumlah giginya? Angkat tangan. Nggak tahu ibu. Itu gigi di dalam mulut ibu puluhan tahun ibu nggak tahu. Ada yang jawab, tahu kok, dua. Oh, udah nenek-nenek ya, gampangnya hiji dua gitu. Tapi gitu, kita tidak tahu giginya berapa, rambutnya berapa, meninggalnya kapan. Untuk kita pun kita cuma bisa nebak-nebak, ya. Terus kabar baiknya kita sedang diurus oleh yang Maha Tahu. Kalau ditanya siapa yang paling tahu tentang diri kita, jawabnya Allah. Allah lebih kenal tentang diri kita daripada kita kenal diri masing-masing karena Ia pencipta. Allah tidak hanya Maha Tahu, tapi Ia juga Maha Baik. Allah tidak mungkin menjauhkan yang baik dan tidak mungkin mendekatkan yang buruk. Ya. Karena kalau ditanya siapa sih yang paling sayang kepada kita? Allah. Allah lebih sayang daripada sayang kepada kita. Allah lebih sayang daripada kita sayang sama diri masing-masing. Masa sih kok kita kan sayang pada diri? Bohong. Bukti kita tidak sayang sama diri itu apa? Yang paling gampang. Berbuat maksiat. Ya. Makanya kata lain untuk dosa di dalam Al-Quran menggunakan kata zolamtu nafsi, zolim kepada diri sendiri. Kenapa? Karena kalau dosa siapa yang rugi? Kita, Bu. Satu dunia sepakat bikin dosa barengan, Allah rugi tidak? Enggak. Yang rugi siapa? Satu dunia berbuat ketaatan, Allah untung tidak? Enggak. Allah Maha Kaya, tidak butuh apa-apa. Yang beruntung setiap kali berbuat kebaikan kita, ya. Maka seharusnya menjadi tenanglah kehidupan orang beriman karena sadar diri sedang diurus oleh yang Maha Tahu lagi Maha Baik. Naik pesawat aja bisa tenang, baca majalah, baca buku. Karena apa? Karena katanya cenah pilotnya profesional. Tahu cenah? Katanya ya. Oh ini tanah Sunda, Jawa Barat sih ya. Tapi nggak pakai bahasa Sunda di sini ya. Kalau orang Sunda suka berkata cenah, artinya adalah katanya. Nah katanya pilotnya profesional, katanya. Emang namanya siapa yang pilot profesional itu? Nggak tahu. Sekolahnya di mana? Nggak tahu. Belajarnya gimana? Nggak tahu. Cuman katanya profesional. Ya udah aku tenang. Tuh, ya. Bayang itu kita, Bu. Ada orang yang belum jelas asal-usul dipercaya oleh orang yang kita sayang. Dari awal sampai akhir mempedulikan kebaikannya, tidak dipercaya olehnya. Sakit hati nggak, Bu? Hati ya. Allah dari awal sampai dari kita masih janin belum bisa apa-apa, Bu. Sudah disediakan nutrisinya. Ya. Akhirnya manusianya terlahir nggak punya susu, misalkan ASI-nya habis, Allah sediakan susu ibu. Ibu tahu susu sapi yang beredar di Indonesia itu ternyata sapi-sapinya nggak semuanya ada di Indonesia, Bu. Tapi di Australia, New Zealand, ya. Mana yang lebih hebat? Bayi yang mendatangi sapi atau sapi yang mendatangi bayi? Bukan sapinya, Bu, tapi bukan susunya, Bu, air susunya. Susunya mah nempel sama sapinya. Bayinya dijejelin itu ke sapinya. Air susunya ya. Masya Allah. Udah gitu sapi makannya rumput, diolah oleh tubuhnya tetap menghasilkan susu. Kita makan rerumputan yang sama, nggak jadi susu. Ya, Allah aturkan. Kita perlu vitamin dan mineral yang ada banyak dalam tanah, tapi nggak mungkin makan tanah. Turun, menyirami tanaman, akar menyerapnya, lalu disimpan cadangannya di dalam buah. Buahnya kita makan, manis, enak ya. Semuanya serba mudah. Hitung jarak, kok bergema? Ya.
jarak saya ke air ini Bu ya. 1, 2, 3 jengkal. Hitung jarak air ini dari gunungnya sampai ke meja ini ya. Yang lebih jauh? Ada yang lebih jauh? Air dari gunungnya ya. Masya Allah. Tenang, semuanya sudah diatur, semuanya sudah diurus. Maka begitu juga, saya mengambil contoh, ada surat yang akan dibaca setiap malam Jumat atau hari Jumat, surat apa? Al-Kahfi. Mudah-mudahan semua udah baca terjemahannya ya. Di dalam surat Al-Kahfi itu ada kisah Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan gurunya. Siapa? Nabi Khidir. Di ayat, lebih tepatnya ayat 60 sampai ayat 82. Ulangi, ayat berapa? 60 sampai 82. Di situ kan Musa komplain, protes tentang 3 hal kepada gurunya Nabi Khidir. Saya pengen fokus sama yang protes yang kedua ya. Ketika Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil tanpa dosa. Di akhir perjalanan ditanya kan, kenapa engkau bunuh jiwa tanpa dosa ini? Di akhir perjalanan baru dikasih tahu. Apa jawabannya? Ini kehendak Tuhanmu, karena anak ini nanti dia akan murtad dan mengajak sekeluarganya murtad. Kita lihat 2 skenario di sini ya. 1, anggaplah si anak ini tetap tumbuh dewasa Bu. Dia jadi orang dewasa yang sehat, kuat, cerdas, kaya, punya jabatan, dan seumur hidup gak pernah cekcok dengan ibunya. Harmonis Bu. Tapi satu masalahnya Bu, sekeluarga murtad, bakal ke surga nggak? Nah, oke, tuh ya. Kita lihat skenario yang kedua. Anaknya wafat waktu masih kecil, belum akil balik, belum punya dosa. Ke surga nggak anaknya? Ibunya dari hari si anak wafat sampai hari si ibu wafat, misalkan si ibu umurnya lebih panjang 40 tahun. Dan selama 40 tahun si ibu menangis setiap malam. Tidak ada hari dia tidak menangis. Tapi wafat dalam keadaan beriman, yakin kepada Allah dan sedang beramal soleh. Ke surga nggak? Kalau ke surga ketemu sama anak, lihat, meskipun pahit selama puluhan pun, tapi kalau ujung-ujungnya ke surga lagi, apakah akan menyesal? Tidak, insya Allah ya, insya Allah. Kita bicara campur tangan Allah dalam kisah ini adalah, lihat, saking Allah ingin sekeluarga ini ke surga Bu, Allah lebih ridho untuk menyuruh salah seorang nabinya untuk membunuh anak kecil tanpa dosa. Yang penting sekeluarga ini ke surga ya. Maka salah satu hikmahnya adalah, kalau sekarang kita lagi jalan hidup, ada yang gak enak di hati, ada yang belum dikabul-kabul sampai hari ini, yakin itu jalan dari Allah untuk membuat kita mendekat ke surganya Allah ya. Beneran Bu. Karena walaupun kita punya keinginan, kita jawab dengan jujur ya. Ibu punya keinginan semuanya? Punya. Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita tenang, Allah ingin kita damai, bahagia, dan lain-lain. Terus jawab jujur, dari akil balik hingga detik ini, kita lebih banyak mengejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Diri sendiri. Jawab lagi dengan jujur, sejauh ini ngejar keinginan diri sendiri, bahkan ada yang sudah tercapai, ada yang udah jadi kaya, ada yang udah jadi profesor, ada yang udah jadi konglomerat, ada yang udah jadi pejabat. Jawab, apakah sudah bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih dan kecewa sekalipun? Belum. Mau perlu berapa kali lagi kita patah hati, sakit hati, kecewa, baru kita sadar bahwa bahagia itu ada pada apa yang Allah inginkan, bukannya apa yang kita inginkan ya. So, lihat tuh, pernah ngelihat orang kaya stres gak? Pernah ngelihat orang punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya tidak? Pernah ngelihat pasangan tampan, cantik, rupawan tapi masih selingkuh? Pernah ngelihat yang sudah populer tapi ingin mengakhiri hidupnya? Kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, kenapa mereka begitu? Bandingkan dengan hidupnya para nabi.
Nabi-nabi atau orang-orang soleh terdahulu jelas pahala banyak, dosa bahkan dosa mereka terampuni tanpa dosa. Ujian lebih parah daripada orang-orang kebanyakan, tapi tetap jadi orang yang lebih baik akhlaknya daripada orang-orang. Apa penyebabnya? Sederhana, dari awal yang dikejar Allah. Bahagianya ada pada apa yang Allah suka. Kata orang hidup mereka berat, kata mereka enggak, jalanin aja terus. Bahkan lebih banyak bersyukurnya daripada ngeluhnya. Ya. Coba Nabi Adam kan jatuhnya korban, Bu. Dari awal beliau nggak mau tuh, jinnya aja yang ngegoda, iblis. Misalkan gini, kelas, terus diajakin teman, Bu, bolos yuk, ikut bolos. Udah ikut bolos, yang ditangkap ibu, yang ngajakin nggak ditangkap. Ditanya kan sama kepala sekolahnya, kenapa kamu bolos? Apa jawabnya? Saya mah diajak, Pak. Gitu ya. Apakah Nabi ada di hadapan Allah? Ya Allah, kan saya teh diajak, atau si setan we atau yang dihukum, pakai logat Sunda pula. Enggak, tegas jawabannya. Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana dhalamna anfusana wa idza fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zolim. Udah cukup, nggak usah sibuk nyalahin siapa-siapa. Kami yang zolim. Dan jika engkau tidak merahmat, ampuni kami yang rugi. Cobain, di hadis riwayat Imam Muslim, orang makin nunduk dia makin Allah tinggikan. Makin meninggi, makin Allah jatuhkan. Ya. Kalau ada orang ngomong segala hal tentang dirinya, misalkan ya, masjidnya bagus, saya yang bangun. Anak-anak di sini soleh-soleha semua, saya yang ngajar. Didengarnya enak kan? Ngaku-ngaku terus ya. Kan nanya pun untuk mukodimah kesombongan. Jeng, anaknya sejus. Alhamdulillah 1 juz. Terusin. Biar kayak anak saya. Itu saya ngedidiknya kan luar biasa. Gak pengen tahu urusan orang. Cuman ada mukodimah biar bisa mulai. Ya. Ngelihat kucingnya bisa jadi sombong. Gimana caranya? Lucu ya seperti singa. Saya jadi ingat waktu jalan-jalan ke Singapura. Itu kan tiketnya mahal ya. Nggak nyambung kok. Biarin terserah yang sombong aja. Ya, urusan dia. Didengarnya enak atau enak? Ya, enak banget katanya itu semua. Bibirnya udah langsung enak banget. Kaum ibu-ibu tuh punya kemampuan khusus, bisa menunjuk bibirnya. Bisa gitu, Pak. Hati-hati ketabok malaikat tuh. Ya, kadang pakai itu tuh. Kalau di TikTok ya, lagi bisa begitu ya. Insya Allah. Atau ada orang yang serba negatif ya. Mendung, ngaco nih Allah nih. Di Ciputat mendung-mendung kayak gini, jalanan macet, lampu merahnya seabad. Hiperbola, ada lampu merah seabad, Bu? Ya ada. Ya. Parah nih, macet banget sih. Di luar negeri nggak ada nih yang kayak gini. Padahal ke luar negeri juga belum pernah. Yang penting ngomel dulu aja. Ya. Bangun tidur, Pak, Bu, ada sarapan apa pagi ini? Ada nasi kuning. Nasi kuning yang di depan, kuningnya pucet, nggak enak. Tapi pelan-pelan. Pernah denger yang kayak gitu? Jelas suaranya? Karena bisa jadi suara kita sendiri. Insya Allah. Bangun tidur ngeluh, badan tuh remuk rasanya. Bohong. Coba badan remuk betulan, bisa bangun, Bu? Di kantor pun sama. Kepala saya tuh pecah mikirin urusan ini. Bohong. Coba kepala pecah di kantor. OB arah di mana-mana, harus dipel.
Didengarnya enak atau enak? Ya, hati-hati ya. Enak. Udah ngaku ya Allah ini hambamu. Hamba sadar punya salah, ingin menunduk, bersujud. Nanti kalau Allah yang jadikan segalanya lebih baik, jangan heran. Emang gitu caranya. Ya. Dengan iblisnya. Kalau kita baca kisah-kisah Israiliyat dari kitab-kitab tafsir yang ada ya, itu kan menceritakan dulu itu disebutnya bukan iblis tapi Azazil, telah hidup 70.000 tahun lebih lama dan dihabiskan dengan beribadah takwa, tapi tidak terima ketika disuruh oleh Tuhan Allah untuk menyembah Nabi Adam alaihissalam. Ya, tidak terima. Terus ketika akhirnya diusir, diabadikan di Quran surat Al-Hijr surat 15 ayat 39-nya, yang artinya karena engkau telah menjadikan aku sesat ya Allah. Allah yang disalahin, aku sesat. Makanya kalau misalnya ada maling berkata, oh Allah sih jadikan aku maling ya, nah itu sifatnya iblis ya. Tidak apa yang salah, yang dipikirin. Kadang ada orang sekali ada masalah, yang pertama kali dilakuin adalah nyari siapa kambing hitamnya. Ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, dia cuma ikut monas-manasin doang. Tuh kan udah gue bilang. Udah gitu padahal dalam hatinya tenang. Alhamdulillah bukan saya. Tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, tambah banyak sujudnya enggak. Yang penting bukan saya. Bisa ya. Karena lihat, setiap orang yang akhirnya jadi mulia di sisi Allah, jadi dalam hidupnya yang mereka pikirin adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Ya. Udah gitu aja. Dicaci, juga apa artinya? Denis, monyong kamu? Apa bibir saya langsung mancung? Biasa saja. Ya. Malah yang nyebutmu harus majuin bibir. Silakan sebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah. Ya. Mau dicaci sampai jeding merekanya nggak mempan. Dipuji juga sama, hati-hati. Ya. Bahkan nanti kalau misalnya ada yang berkata, kok tapi suami saya lebih parah dari Firaun, bohong ya. Karena kalau suaminya lebih parah dari Firaun, suami ibu yang namanya ditulis di Al-Quran ya. Karena memang itu ya, kenapa Firaun? Karena Firaun udah paling parah. Jadi gimana menyikapinya? Kalau misalkan kitanya sudah berusaha baik, pasangan belum, ya berarti Allah sedang berikan ladang dakwah di rumah sendiri. Dapat ladang sabar, ladang pahala. Apalagi ladang sabar itu seperti Ibunda Asiyah, coba lihat. Beliau kan hidupnya tidak seperti di zaman kita. Zamannya Nabi kan banyak yang dilipat gandakan Bu pahala. Contoh, ada malam Lailatul Qadar, malamnya 1 hari tapi lebih baik dari 1000 bulan. Ada puasa Arafah, puasanya sehari 9 Zulhijjah tapi ganjarannya 2 tahun ya. Di zamannya Ibunda Asiyah kan itu zamannya Nabi Musa, nggak banyak dilipat gandakan. Terus gimana bisa menjadi 1 dari 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Karena sabar ngadepin seburuk-buruknya makhluk. Kata Allah, surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar ganjaran pahalanya tanpa batas. Ya, baik. Makasih. Ya. Sekarang ini Bapak-bapak silakan. Bapak-bapak. Batik berdahap. Satu, oh udah ganti, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini berkenalkan diri, nama saya Murtadi, tinggal di Cilago. Izin bertanya kok sebagai jomblo bilang yang belum menikah, apa yang harus kita ikhtiarkan untuk mendapatkan calon pendamping yang soleh selain memperbaiki diri dan belajar ilmu tentang pernikahan. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomblo Bu, Insya Allah.
Baik, Masya Allah. Terkait jodoh sih yang saya tahu, jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Ya, jadi apa? Melayakkan diri aja di hadapan Allah. Kadang-kadang orang salah fokus, biasanya kalau di luaran salah fokus. Kalau naksir sama orang, yang dilakuin gimana caranya biar dia naksir. Pinjem jaket temen, pinjem motor temen, ya, nyanyi lagu. Padahal hati manusia tidak berdasarkan itu. Kok ada tuh yang ngasih mobil, dia jadi mau nikah sama dia. Berarti kita sedang diselamatkan dengan yang tidak baik. Kita kan nyari yang menggandeng tangan kita ke surga, bukan menggandeng tangan kita mobil. Ya, tenang aja. Ya, sibuk menjadi. Karena ya, hati hanya dibulak-balikan oleh Allah. Layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Nanti Allah kirimkan jodoh yang terbaik. Paling ada tips. Suami itu harus punya 3 kelebihan di atas istrinya. Apa yang pertama? Suami itu harus lebih takwa. Kalau misalkan istrinya sehari duhanya 4 rakaat, suaminya mesti lebih banyak. Istrinya sehari baca Qurannya 1 lembar, suaminya harus lebih banyak. Jangan sampai kalah loh. Ya. Fastabiqul khairat, pokoknya tak sama istri. Ya. Yang kedua, harus lebih ilmu. Jangan sampai pengetahuan istrinya lebih banyak tentang agama. Alhamdulillah kalau istrinya sabar mau ngajarin. Tapi kalau enggak, istri bingung nanti pengen bertanya. Kan terbatas kalau udah jadi istri orang. Nggak bisa langsung WA orang gitu, nanya laki-laki lain gitu ya. Nanya pengen curhat, pengen apa. Udah gitu nanya yang di rumah juga nggak tahu. Yang di rumah nggak tahu juga nggak ngizinin buat pergi ke majelis taklim. Aduh, tambah pusing. Ya, harus lebih ilmunya. Nah, sambil terus menuntut ilmu tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, ini tidak wajib, tapi kadang bisa jadi masalah besar, ya, yaitu harus lebih duit. Nah, harus lebih banyak duitnya. Kok berarti kalau aku nggak punya duit nggak boleh nikahin cewek kaya ya? Boleh, selagi niatnya lillahi ta'ala. Allah maha kaya, Allah akan sanggupkan kamu jadi lebih kaya. Bismillah, insya Allah. Mudah bagi Allah. Yang penting niatnya lillahi ta'ala, bukan ngarep-ngarep warisan bapaknya. Ya, insya Allah. Buat istrinya sedikit bu, ya. Buat biar betah di rumah. Ini mah tips ya. Siapkan 4 wewangian di rumah. Wangi yang pertama, setidaknya wangi lantai dan wangi rumah. Pulang teh nggak becek, nggak jelas ya. Wangi rumahnya sudah bersih. 3, wangi masakan. Nyampe rumah tuh udah ada aroma masakan yang didam-idamkan, tenang. Ya. Wangi yang selanjutnya yang ketiga, tadi yang kedua ya, sekarang yang ketiga, wangi anaknya. Kalau sudah ada anak, masa pulang-pulang anaknya masih bau kecebur ke got gitu ya, masih belum ini, masih kotor. Yang nomor 4 mah jelas ya, wangi si ibu ya. Udah tuh termanjakan insya Allah, betah pasti di rumah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama kabar? Masih ingat? Oh, sangat luar biasa. Ya. Allah ya Allah. Keluarga bahagia menuju surga. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ini hampir waktu janji pernikahan, laki-laki berjanji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika wanita sudah tanggung jawab, bukan tanggung jawab orang tuanya, tetapi tanggung jawab suami. Ya. Waktu miskin masih dari nol sampai akhirnya di belakang itu kan ada seorang laki-laki hebat, di belakang laki-laki hebat ada wanita hebat. Ya. Nah, terkadang kalau sudah hebat, mereka ikuti sunnah Rasul. Tuh. Ini bukan lagi kalau gimana kita nggak kebelar dan mencampakkan istri utama.
luar biasa. Bukan dari lahir, nah kita yang dari lahir diajarkan dengan kan di pemata. Tapi kok setan yang lebih banyak ini solusinya di mana nih kok untuk anak-anak gitu. Karena wanita yang baik pasti dapat laki-laki baik atau sebaliknya. Itu aja. Terima kasih, saya mewakili mama yang tersakiti. Mewakili mama yang kiti, Masya Allah. Baik, bismillah. Bapak mau jawab, Pak? Bismillah, bismillah. Bismillah, ya. Saya bahas ayatnya dulu lah ya. Memang di surat An-Nisa itu di ayat ketiganya ya, surat keempat ayat ketiga, memang tintahnya nikahilah 2, 3 atau 4. Ada komanya Bu, tunggu dulu. Ya, Baru sabar Bu, belum selesai. ini buat laki-lakinya dulu soalnya ya. Buat diri sendiri, buat para laki-laki ya. Nikahilah 2, 3 atau 4, dan jika engkau tidak sanggup berlaku adil, maka 1 saja. Terus kan ada yang kepedean, aku sanggup adil. Oh, berarti lihat ayat An-Nisa ayat 129-nya. Apa terjemahan ayat 129-nya? Dan sungguh engkau tidak sanggup berlaku adil meskipun engkau menginginkannya. Apa coba? Bukan konser Bu. Konser Broadway. Tenang ya. Yang laki-laki jangan sama ayat yang ini. Buat ibu-ibunya, anggaplah akhirnya ibu terzolimi. Sekali lagi Bu, dengan kepahitan yang ibu alami, jadi ibu lebih pasti surganya daripada yang lain. Pahit, iya betul pahit, tapi kabar baiknya Allah itu maha baik, tidak akan menyia-nyiakan kepahitan seperih sekecil apapun ya. Apalagi memang ketika akhirnya seorang laki-laki menghalalkan wanita yang bukan mahram menjadi istrinya, jangan dikira semudah itu Bu. Guru kami ada wanita waktu itu pernah bertanya, kok seberapa jauh sih ketaatan istri kepada suami, ada batasnya tidak? Jawabnya, tidak ada batasnya. Bahkan guru kami bilang, laki-laki itu, suami itu nyaris jadi Tuhan loh. Karena Nabi bilang kayak begini kan, Al-Qamaqallah Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, jika aku tidak dilarang untuk menyuruh manusia pada manusia ini ya, maka aku akan menyuruh istri untuk menyembah suaminya. Nyaris jadi Tuhan toh? Nyaris. Namun itu dalil untuk laki-laki, dalil untuk perempuannya, untuk meningkatkan takwa. Tapi ada keadilan Allah di situ, ya. Ketika akhirnya laki-laki sampai sebegitu harus ditaatinya, bahkan guru kami yang lain, Ustaz Umar Mita pernah bilang kayak gini, kalau si laki-laki itu sekujur tubuhnya penuh nanah karena luka, lalu sang istri menjilati seluruh sampai bersih, itu belum cukup untuk membayar ketaatan kepada suaminya. Sebegitunya Bu, istri harus taat kepada suami. Beneran. Nanti istri biasanya akan ada yang bertanya, kok itu jenis seperti apa? Apa dulu suaminya? Jawab, kan ibu yang milih spesies suaminya. Ya. Tapi sekarang ini untuk laki-lakinya, ketahuilah, sederhananya mah gini Bu ya, sedikit lagi izin. Kalaupun nanti istrinya setaat apapun, suaminya ngaco, bismillah, istri tidak akan ikut dimintai pertanggungjawaban atas dosa-dosa suaminya. Sederhananya gitu. Nanti ada bahasan lebih lanjut. Dan suami sudah setaat apapun, istri ternyata ngaco,
suami harus tetap ikut dimintai pertanggungjawaban atas istrinya. Dan itu adalah hari di mana yang paling kita harapkan adalah ada orang yang mau nanggung dosa kita. Jadi ibu, bismillah, ada yang nanggung dosanya bu? Bapak-bapak siap nanggung dosa banyak orang? Allahu a'lam bishawab. Suami nanggung dosa istri, istri nggak nanggung dosa suami. Secara sederhananya gitu. Nanti ada bahasa lebih luas ya. Terima kasih. Baik ya, ini dimatikan dulu ya biar nanti siap insyaallah. Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Ucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.